Di atas kenyataan ada level eksistensi. Ada yang menyamakan realitas dengan eksistensi. Tapi secara umum eksistensi dengan realitas berbeda. Banyak hal yang real tapi dia tidak eksis. Untuk bisa eksis paling tidak syaratnya dia harus konkret, bisa dilihat, bisa dipegang, bisa diminum, bisa dirasakan. Lihat ini malah contohnya tiba-tiba jadi diminum. Oke, pikirannya melayang. Jadi eksistensi syaratnya konkret. Yang kedua, bersifat publik. Bersifat publik itu kamu bisa lihat, saya bisa lihat, dia bisa lihat. Tak pegang hangat, kamu juga bisa pegang kesini hangat. Kalau nggak percaya kesini aja, hangat. Semua orang juga akan begitu. Berarti dia publik, dia tidak sembunyi-sembunyi. Dan yang ketiga, dia menempati ruang dan waktu. Oke. Banyak, nanti tadi saya bilang, ada yang menyamakan realitas dengan eksistensi. Ada yang bilang bahwa kalau dia sudah real, berarti dia sudah eksis. Tapi yang bilang berbeda adalah kalau dia real tapi tidak bersifat publik, maka dia tidak eksis. Kamu punya grup band real, tapi tidak ada orang satupun yang tahu. Hanya kamu dan anggota bandmu yang ngerti. Itu berarti kamu tidak eksis. Kamu ngaku-ngaku saya itu sebenarnya cakep loh, tapi hanya aku sendiri yang ngerti. Nah itu berarti ya mungkin real kamu cakep, cuma tidak eksis. Jadi eksistensi itu adalah ketika dia bersifat publik dan konkret. Makanya kan bahasa Indonesia sekarang mungkin lebih baik jadi eksis. Saya ingin eksis. Nah, eksis itu berarti diakui oleh publik dari definisi ini. Jadi existence. Jadi banyak hal yang real tapi tidak eksis. Dulu misalnya sebelum ditemukan Candi Borobudur itu sudah ada. Hanya saja nggak ada satu orang pun di dunia yang tahu. Maka dia real tapi tidak eksis. Tidak. Ya tidak eksis, tidak mengejawantah kalau bahasa pedalangannya. Tidak mewujud. Jadi eksistensi itu berarti ketika sesuatu yang konkret menempati ruang dan waktu dan bersifat publik. Di situ ada dengan rasa sedih. Hatiku sedih misalnya, itu kan hanya aku yang tahu. Kalau aku tidak ngomong, kalau aku tidak berperilaku yang menunjukkan kesedihanku, maka kesedihanku ini tidak eksis. Untuk bisa eksis harus diketahui publik. Saya sebenarnya rajin kok Pak, hanya saja memang saya sering bolos. Nah, tidak bisa. Ketika kamu sering bolos berarti kamu tidak rajin. Kalau kamu ingin eksis disebut orang rajin, kamu harus masuk terus. Nah itu eksistensi namanya. Makanya nanti ada aliran namanya eksistensialisme. Jadi tidak cukup dengan hanya kamu ada dan real, tapi kamu juga harus berada. Nah susahnya ini. Jadi berada itu nanti ada juga istilah mengada. Jadi yang ada hubungannya dengan eksistensi. Mengada itu membuat dirimu jadi ada, jadi eksis maksudnya. Berada juga begitu, memposisikan dirimu dalam ruang dan waktu tertentu. Nah, modus-modus wujudmu sekarang harus ditata lagi kalau bikin kata-kata. Saya ada mengada, ada berada, diawali dari ada. Nah, kalau kamu bingung ya tanya aja, ada apa? Ada apa-apa. Kalau saking stresnya nggak usah dipahami lagi, paling kamu komentar ada saja. Tinggal dijalani, diteorikan jadi jelimet. Cuma hati-hati, banyak orang ketika miss dalam kayak gini, terus kayak tadi, kadang kamu jadi stres karena salah atribut. Kapan kamu eksis, kapan kamu hanya real, kapan kamu sekedar ada.
kapan yang real ini penampakannya jadi berbeda. Mau A tapi orang menangkapnya B. Nah, ini realitas. Tiap hari kamu berhadapan dunia yang seperti ini. Di balik eksistensi ada esensi, ada juga substansi. Nah, ini pokoknya yang ada sisinya ya, kalau fikih itu harmonisasi, statusisasi dan kawan-kawan. Gara-gara ini mungkin dia di bawah sadarnya bilang, pokoknya kalau ingin disebut ilmiah, belakangnya harus sisi. Jadi dia ngomongnya edukasi statusisasi, ada harmonisasi. Nah, ya gitu. Oke, ya besok kita pengajiannya diganti apa? Ngajisasi misalnya, filosofisasi kan sih gitu. Diganti sasi rasa ilmiah. Kita melakukan segerisasi tenggorokan. Oke. Iya. Biar semakin mempertajam konsentrasi. Oke. Esensi. Kalau esensi itu kutub yang berseberangan dengan eksistensi. Kalau eksistensi dimensinya publik, kalau esensi hakikat terdalamnya. Kayak tadi, eksistensi dari HP ini adalah warnanya yang putih, ringtone-nya yang seperti apa, yang bisa kamu dengar, ukurannya berapa, wujudnya berapa, yang bisa kamu lihat, dan seterusnya. Esensinya adalah dia alat komunikasi. Itu esensi. Jadi esensi itu orang menyebutnya hakikat. Jadi esensi inilah nanti yang sifatnya metafisika, di balik fisik gitu. Senyumku padamu esensinya adalah, nah itu esensi namanya. Ya macam-macam mungkin. Saya sebenarnya ingin menertawain kamu, atau saya sebenarnya basa-basi saja, atau saya sebenarnya sedang sinis padamu, atau macam-macam senyum. Nah, makna-makna dari senyum yang itu tidak tampak karena bentuk senyumnya atau sama, secara eksisten dia sama. Wujudnya ya hanya mulutmu yang agak gerak dikit, agak melebar dikit, gigimu kelihatan separuh, kemudian nah itu kan eksistensi senyum. Cuma ada apa di balik senyum, itulah esensi, hakikat sesuatu. Islam adalah agama yang cinta damai. Nah, cinta damai itu biasanya eksistensinya, esensinya. Jadi hakikat yang ada di balik yang fisik. Zaman dulu para filosof juga begitu kan. Kebanyakan filosof-filosof klasik itu, apalagi yang punya pikiran monistik, dia mencari hakikat pasti. Apa sih hakikatnya hidup ini? Apa sih hakikatnya alam semesta itu? Dan hakikat itu pasti tidak kamu temukan dengan perangkat indrawi, tidak bisa diakses oleh panca indramu. Maka mengejarnya harus pakai refleksi, harus pakai kontemplasi, harus pakai ya sebenarnya intinya apa ya. Nah, ngaji filsafat ini hakikatnya apa sih? Nah, itu silakan kamu kejar sendiri. Itu esensi namanya. Istilah lain yang kadang-kadang kamu anggap sama padahal maknanya berbeda adalah substansi. Kalau esensi itu hakikat, kalau substansi itu wadah dari sifat-sifat, wadah, bahkan wadah dari esensi. Substansi ini gini. Misalnya meja, saya kasih contoh. Meja ini esensinya adalah tempat naruh barang. Substansinya adalah kayunya. Nah, itu substansi namanya. Lawannya substansi, aksidensi. Aksidensi itu sifat-sifatnya. Warnanya agak coklat agak hitam-hitam, gak pernah dibersihin. Kemudian tingginya berapa, kemudian modelnya seperti apa, itu aksiden. Substansinya kayu, esensinya tempat untuk naruh barang. Kursi, substansinya kayu, esensinya tempat untuk duduk.
Aksidennya ya warnanya yang putih dan eksistensinya dia tampil seperti ini di dalam ruang ini, di waktu ini, di depan publiknya kamu. Itu eksistensi. Eksis itu selalu dalam konteks ruang, waktu, dan publik. Jadi jangan dicampur-campur, ada bedanya. Jadi kadang-kadang kalau kamu kan sakaremu, kalau lagi mood ngomong pakai istilah substansi, kalau lagi munculnya kata esensi ya kamu pakai esensi. Tapi beda. Esensi, kalau esensi itu fundamental structure-nya, namanya bahasanya, struktur fundamentalnya. Kalau substansi itu semacam, bisalah kamu sebut bahannya, bahan dasarnya, materi dasarnya, itu substansi. Kalau aksiden itu sifat-sifatnya. Aksiden itu bisa berubah-ubah. Kalau substansi, kalau tidak ada dia, tidak akan ada aksidensi dan tidak akan ada esensi. Kalau esensi itu sudah pemaknaan, hakikat, intinya, maksudnya. Nah, itu esensi biasanya. Maunya apa sih? Nah, itu esensi. Maksudnya apa sih? Biasanya esensi. Hakikatnya apa sih? Intinya apa sih? Itu esensi biasanya. Tapi kalau aslinya apa sih? Sumbernya apa sih? Dasarnya apa sih? Itu biasanya substansi. Kalau sifat-sifat ya warnanya, baunya, kemudian tingginya berapa, modelnya seperti apa. Nah, itu aksiden. Jadi nanti berarti dalam sesuatu, apapun sesuatu itu yang ada, selain dia real atau tidak, eksis atau tidak, bisa juga kamu pilah-pilah lagi mana aspek substansinya, mana aspek esensinya, mana aspek aksidennya. Jadi kamu bisa kalau bikin skripsi atau penelitian apapun, cermati variabel-variabel ini. Esensinya apa sih? Substansinya apa? Kemudian aksidennya apa? Kalau substansi itu biasanya variabel primernya, aksiden itu yang sekunder. Kalau esensi itu biasanya variabel maknanya. Nanti kamu paham sendiri kalau sudah praktek. Nah, di atas itu ada lagi sebenarnya sama ya, cuma tak ambil dari Aristoteles. Kalau Aristoteles menyebutnya matter and form. Sama sebenarnya. Matter itu ya substansi tadi, materi, terjemahan letternya. Tapi yang jelas maksudnya matter itu jenis substansi tertentu. Kalau form itu bentuknya. Bentuk tidak sama dengan bangunannya. Maksudnya gini, lagi-lagi tak contohin meja. Meja ini meternya kayu, formnya meja. Bangun mejanya kayak apapun, meskipun ini sama itu kan beda, tapi kan kita sebut sama-sama meja, meskipun bangunannya beda. Kenapa? Karena dia sama-sama punya form meja. Form itu asalnya dari mana? Kalau di Plato dari dunia ide. Tapi yang jelas kalau di Aristoteles ya dari pengalaman. Dari pengalaman kita menyimpulkan barang yang punya form seperti ini namanya meja. Tidak tahu konstruksi formnya dalam ide kita seperti apa. Tapi yang jelas begitu ketemu yang seperti ini dan kawan-kawan, ada yang bentuknya bulat, ada yang pecah-pecah, ada yang kadang-kadang agak patah dikit, tapi tetap kita bisa menyebut ini meja. Kenapa? Karena ada form meja di kepala kita. Iya. Kamu pakai tidur pun namanya tetap meja, tidak berubah jadi kasur. Kenapa? Ada form di situ. Ini gelas. Meskipun nanti nggak dipakai, tiba-tiba tak ngira roda stres dipakai menanam bunga apa gitu di sini, misalnya cuma contoh, tetap kami sebut loh ini gelas. Dia tidak akan berubah nama jadi pot. Gelas kok dipakai pot, paling nggak kamu ngomong gitu. Kenapa? Karena dia sudah punya form gelas. Nah, sebenarnya nanti menarik istilah-istilah tadi yang saya sebut di atas, substansi, esensi, aksiden,
matter, form. Coba kamu tarik sambungkanlah dengan makhluk yang namanya manusia. Manusia itu substansinya apa? Aksidennya apa? Esensinya apa? Matternya apa? Formnya apa? Ini yang diperdebatkan oleh para filosof ketika ngomong filsafat manusia. Ada yang materialistik, ada yang idealistik, dan lain-lain. Apapun itu coba kamu pilih. Nah, ontologis maksudnya nanti ke sana. Alam itu substansinya apa, esensinya apa, aksidennya apa, matter formnya seperti apa. Ini variabel-variabel, istilah-istilah yang di ontologis selalu dan sering muncul. Masing-masing tokoh punya kecenderungan sendiri sehingga muncul banyak sekali aliran. Nanti beberapa kita sebut di sini di belakang. Oke. Awal kajian ontologi sudah sering saya sebutkan bahwa ya awalnya karena realitas sejak zaman dulu biasanya orang menjawabnya pakai mitos. Mitos itu tidak selalu cerita-cerita, tapi narasi-narasi yang tidak didasarkan pada rasio. Itu mitos. Ya macam-macam. Tidak harus ada dongengannya. Banyak hal yang kamu mitoskan sendiri dalam hidupmu mungkin banyak. Kalau tidak pakai jaket ini aku tidak kelihatan gagah. Itu mitos. Katanya siapa? Kamu pakai apapun tidak kelihatan gagah. Aslinya sudah tidak gagah kalau kamu merasa. Ya, tapi mitos. Kadang-kadang kamu kalau tidur nggak pakai bantal ini, aku nggak bisa pulas. Jadi kemana-mana bantal itu kamu bawa. Meskipun bantal aslinya putih sekarang jadi badai. Ya, tiap hari kamu badai di atas bantal. Dan itu mitos sudah. Bantal itu sudah jadi mitos bagimu. Sama kan, macam-macam. Mitos itu tidak selalu bentuknya positif. Kadang ada mitos-mitos negatif. Pokoknya mitos-mitos negatif kayak kalau orang Madura itu, aku enggak. Nah itu mitos, itu lagi-lagi mitologis, dasarnya tidak rasional. Mahasiswa UIN itu deso-deso. Misalnya itu mitos. Katanya siapa? Nggak ada mahasiswa UIN deso. Yang sangat deso banyak. Jadi paradigma yang tidak rasional seperti ini nanti yang didobrak sehingga melahirkan kajian ontologis. Awalnya bukan epistemologi loh, filsafat, ontologi dalam sejarah tapi. Meskipun di sini tak balik, kamu belajar epistemologi dulu. Ya kayak Thales dan kawan-kawan, Demokritos dan seterusnya. Ya Thales bahasa orang Yunani, bukan Thalesnya orang Jawa. Ya, jadi kalau di Yunani kan mitologi banyak. Kamu lihat ada Zeus, Hercules, Sina dan kawan-kawan itu. Kamu lihat di TV-TV itu kan. Dunia mitologi. Jadi ada Thor, ada apa lagi? Ya meskipun mitologi hari ini kamu bikin-bikin sendiri. Ada Iron Man, ada Superman, ada Batman, ada kan gitu-gitu. Mitologinya orang modern. Ya, ketika kamu sudah stres, bingung gimana ya bisa, terus kamu bayang-bayangkan bikin mitos sendiri. Oke, kalau di Jawa ya ada Nyai Roro Kidul, ada Nyai Roro Pulau, lagi tahu pokoknya mitos lah. Banyak orang Jawa kan punya banyak mitos. Oke, terus awalnya itu, kalau Thales kan bilang alam semesta ini asalnya dari air. Nanti anak Simandros asalnya dari api. Ada yang bilang asalnya dari 4 unsur. Apa? Air, api, tanah, udara. Nah, nanti jadi avatar. Ya. Jadi itu sebenarnya idenya dari filosofi Yunani. Ada yang bilang enggak, intinya adalah cinta dan benci. Jadi cinta menyatukan, benci memisahkan. Alam semesta ini struktur atomnya dari gabungan-gabungan atau dari pemisahan-pemisahan lahirlah macam-macam. Kalau gabungan jelek-jelek lahir yang kayak kamu ini, terus gabungan bagus-bagus. Jadi itu filsafat Yunani. Itu sudah mulai pakai akal, meskipun kadang isinya lucu-lucu, tapi yang jelas dari situlah peradaban manusia yang rasional diawali. Jadi tidak lagi basisnya basis mitos. Tidak lagi. Kalau mitos itu kan pasti mengandaikan otoritas.
Jadi yang punya cerita, kalau di sini kiainya, ulamanya, penguasanya yang menguasai narasinya. Sementara kalau peradaban rasional kan enggak. Masing-masing orang berhak mendaya gunakan akal budinya. Dan caranya gimana sih mendobrak mitos itu? Biasanya caranya melihat keteraturan kemudian merumuskan. Kayak Thales tadi kan melihat, alam semesta ini di mana-mana ada air. Mungkin dia lihat itu. Tidak ada satu barang pun yang tidak punya kadar air. Besi aja punya kadar air tertentu. Kayu punya kadar air. Kain punya kadar air tertentu. Mungkin alam semesta ini asalnya dari air. Al-Quran aja bilang bahwa waja'alna likulli syai'in hayyin apa? Kita jadikan segala yang hidup itu dari air. Kamu juga dari air. Bahkan cuma nggak ada segini. Iya. Lah ya kan? Jadi cukup setetes. Setetes itu pun dari itu cuma satu. Ya kan? Dari itu kan berarti air ini intinya. Itu katanya Thales. Mungkin yang satu lihat, oh enggak, bukan air tapi api. Jadi realitas itu, api itu dengan derajat tertentu dia berubah jadi air, tapi semakin jarang dia jadi angin, jadi uap, semakin air. Cara berpikir. Jadi bukan isinya yang penting, tapi dari situlah peradaban rasional dimulai. Dia lihat pola-pola, kemudian dirumuskan pola umumnya seperti apa. Dari situ kajian ontologi bermula. Mode-modenya, mode itu polanya, secara umum cuma ada dua, yaitu ada simple ontologi dan kuantitatif ontologi. Simple ontologi itu ya ontologi sehari-hari yang kita tiap hari memahami realitas itu pakai simple ontologi. Kita pahami bahwa tehnya agak anget. Nah, ini simple ontologi. Kamu nggak perlu cari referensi, nggak perlu cari buku, nggak perlu Hegel bilang apa ya tentang teh, nggak perlu. Ini simple ontologi namanya. Tehnya manis, kurang gula dikit. Nah, itu simple ontologi namanya. Nggak perlu kamu konsultasi sama ahli kimia tentang gula, pokoknya kau yang ngerti. Itu simple ontologi. Nggak, cuma contoh aja. Oke, jadi warnanya, ukurannya, rasanya gimana, itu simple ontologi. Memahami realitas, memahami ada, memahami eksistensi, memahami esensi dari hal-hal yang simple. Setiap orang pasti bisa. Gado-gadonya kok terlalu pedes ya, itu bisa. Kulitmu kok hitam ya, nah itu bisa. Simple ontologi. Kamu nggak perlu nyari pola gradasi warna kayak iklannya Pepsodent itu, nggak perlu mengukur pakai itu, sudah yakin bahwa gigimu kuning. Nah itu simple ontologi. Kamu nggak perlu pakai ke laboratorium segala. Jadi sederhana. Itu tak pakai istilah bersahaja. Nggak tahu bersahaja ini artinya apa, cuma tak tonton di kamus bahasa Indonesia itu simple itu sederhana dan bersahaja. Boleh, itu mungkin kayak kamu tiap hari, pokoknya saya cari pacar yang baik hati dan tidak sombong kan. Meskipun pernah ngerti kalau baik hati itu apa, kamu nggak pernah mendefinisikan itu. Oke, kali itu simple, nggak perlu dibahas. Begitu kamu lahir, begitu akalmu jalan, kamu sudah menyerap dan mendefinisikan, memilah-milah, mengklasifikasi, membagi-bagi. Simple ontologi. Tapi ada juga yang dianalisis. Kalau yang dianalisis aspek fisik dan ukurannya, panca inderanya, biasanya disebut ontologi kuantitatif. 1 apa 2 jumlahnya, seberapa besar bedanya dia dibandingkan dengan itu, dan seterusnya. Ini realitas yang sejati apa realitas palsu? Ini penampakannya apa ketampakannya? Ini yang salah lihat saya apa memang realitasnya seperti itu kuantitatif. Melihat aspek yang terlihat, aspek yang terdeteksi oleh panca indera. Itu ontologi kuantitatif. Benar nggak sih kamu lebih tinggi dari aku? Coba dibandingkan. Oh ya sama.
dan seterusnya. Rambutmu sama rambutku lebih keriting mana misalnya. Itu nggak bisa dipahami secara simpel. Ini harus diukur secara kuantitatif. Karena kita sama-sama rambutnya agak melungkermu cuma sekitar 40 derajat, sementara melungkerku lah. Nah, itu kuantitatif, agak jelimet. Mungkin ya kayak gitu. Itu kuantitatif. Banding membandingkan, apakah ini tunggal apa jamak, realitas ini nyata apa palsu, realitas ini tampaknya saja kayak gitu apa enggak. Dari jauh kelihatan cakep beneran nggak ya kira-kira? Coba, nah itu kuantitatif. Di atas kuantitatif ada yang lebih rumit lagi. Di sini metafisika. Pendekatannya kualitatif. Seperti apa hakikatnya? Apa sih intinya? Hakikat maknanya seperti apa sih? Maksud keberadaannya apa sih? Nah, itu kualitatif. Jadi membahas sampai ke balik yang fisik. Fisiknya tadi misalnya, ini tehnya agak terlalu manis. Kalau mau dibahas secara metafisik, kenapa bisa begitu? Hakikatnya teh yang terlalu manis ini apa? Misalnya, oh ini ada takmir yang sentimen ini mesti, atau ini korupsi mesti, harusnya gulanya dikasih sak sendok, dikasih cuma setengah misalnya. Itu kan metafisik. Kita tidak ngerti ada kejadian apa, cuma kita masuk ke balik sana dengan segala variabel yang menyertainya. Nah, itu namanya pendekatan kualitatif. Jadi tidak berhenti di kelihatannya, tapi kita masuk jauh ke balik dunia fisiknya. Oke. Dan ini lebih berbobot. Kualitatif itu lebih apa? Lebih berbobot, lebih valid, bahkan dianggap lebih bernilai dibandingkan kuantitatif. Karena memang kajiannya lebih rumit. Jadi kalau kamu ingin disebut orang berbobot, jangan berhenti di kuantitatif dalam hal apapun. Jadi, mikirnya agak metafisik, agak kualitatif. Itu biasanya lebih, dalam tanda petik, lebih dianggap orang pintar ketika kamu bisa bermain dengan konsep, bermain dengan teori. Dan yang bisa ke sana itu kualitatif, bukan kuantitatif. Cari pacar kan juga gitu. Kalau kamu cuma berhenti pada fisik ya tidak akan tahan lama. Kamu harus masuk ke balik yang fisik. Ya nggak tahu balik fisik itu apa. Bukan hartanya loh ya, harta tetap fisik gitu. Jadi jangan melihat wajahnya, karena yang kuantitatif itu tidak tahan lama. Kualitasnya aja. Oke, ya kecuali terpaksa orang itu bilang. Kan saya selalu bilang itu, karena yang lebih tahan lama itu bukan yang cakep. Cakep itu tidak tahan lama. Karena sekarang cakep paling umur 50 ke atas sudah nggak cakep lagi. Tapi kalau jelek tahan lama. Ya, sekarang jelek semakin lama justru semakin aneh. Nggak berubah-ubah. Oke. Sekarang kita masuk ke tipe argumen ontologis. Kayak gimana sih tipe argumen ontologis itu? Cara berpikirnya para filosof di dunia ini, di dunia ontologis ini. Yang pertama ada model berpikir monistik, monisme. Jadi monisme itu melihat realitas dan segala isinya sebenarnya sama. Perbedaan itu semu. Hakikat seluruh realitas ini sebenarnya satu. Intinya alam ini satu. Oh, itu nanti sebenarnya hampir semua filosof klasik polanya monistik. Dia mikirnya apa sih intinya? Ya kayak Thales tadi loh. Alam semesta serumit dan sekompleks ini dirumuskan berpangkal sebenarnya intinya air. Satu. Cara berpikir monistik. Segala sesuatu itu sebenarnya sama. Tokoh awal di filsafat yang bilang kayak gini Parmenides. Nanti dalam sejarah monisme ini melahirkan dua kutub besar yang sangat terkenal, yaitu materialisme dan idealisme. Kalau materialisme bilang bahwa realitas alam semesta ini hakikatnya hanya satu, yaitu materi,
Sementara di yang kedua hakikatnya ya hanya satu, yaitu dunia ide, dunia rohani, dunia non materi. Dan perdebatannya sampai hari ini, meskipun tidak cuma dua. Ngomong materialisme dan idealisme akan sangat panjang, maka dua ini akan kita bahas minggu-minggu depan. Mungkin minggu depan materialisme dan idealisme kalau waktunya nyampe. Kalau nggak nyampe ya materialisme aja kita ngomong minggu depan. Karena materialisme banyak, apalagi sampai nanti materialisme historis, materialisme dialektis, kita ketemukan Marx dan kawan-kawan. Jadi agak panjang. Idealisme juga begitu. Idealisme kita banyak. Filosof Jerman itu kebanyakan idealis, Hegel dan kawan-kawan. Jadi mungkin minggu depan kita ngomong materialisme, minggu depannya lagi kita ngomong idealisme. Kalau yang lain, yang dualisme, pluralisme itu bisa kita paket jadi satu sesi. Tapi yang ini agak panjang karena filosof-filosof klasik sampai modern itu polanya cuma dua. Kalau nggak materialis, idealis, monisme. Dua-duanya monistik, melihat realitas hanya dari satu faktor. Dia punya satu hakikat. Apakah itu materi atau ide? Apakah jasmani atau rohani? Yang kedua, ada model naturalisme. Nah, naturalisme ini sebenarnya agak mirip dengan materialisme. Ada yang bilang materialisme itu sebenarnya bagian dari naturalisme. Tapi yang jelas naturalisme bilang bahwa seluruh realitas alam semesta itu hakikatnya adalah ya alam semesta itu sendiri, kejadian-kejadian yang ada di sana, peristiwa-peristiwa yang ada di dalamnya, fenomena-fenomenanya. Yang penting dia harus alami, harus natural. Jadi alam adalah hakikatnya. Kuncinya naturalisme adalah nature, alam. Jargonnya adalah semua yang alami itulah yang benar dan baik. Yang tidak alami itu yang palsu, manipulatif. Itu jargonnya naturalisme. Filosof Yunani awal banyak naturalis, tapi puncaknya sering orang bilang adalah filosof romantisisme di awal era pencerahan, era Aufklärung, era Renaissance Barat. Jadi ada filosof, kelompok filosof yang disebut aliran romantisisme, yang biasa disebut naturalisme. Di era ini, kalau kamu lihat lukisan-lukisannya yang sering jadi ilustrasi, itu kan kalau gambar orang biasanya orangnya telanjang, tidak pakai baju. Patung-patung juga kebanyakan telanjang. Karena apa? Karena ketelanjangan itu kan dianggap itulah yang alami, yang sejati. Kalau sudah pakai baju kan sudah tempelan. Jadi aslimu itu kalau sudah nggak pakai baju, telanjang. Makanya gambarnya buku-buku filsafat yang ada orang kayak gini itu, jadi pening kayak orang sedang stres itu kan telanjang, nggak pakai baju. Kalau anak saya tanya lihat buku, ini gambar apa tuh? Lihat kok itu orang mau mandi, anduknya dibawa lagi, jadi dia malu gini. Jadi karena orangnya telanjang. Jadi semua yang alami pasti benar. Jadi parameter benar salahnya di kelompok naturalis itu alam. Alami enggak? Kalau dia alami berarti benar. Cowok seneng cewek, natural kan? Berarti itu yang lebih benar dibandingkan cowok seneng cowok. Ya, kalau ada cowok seneng cowok itu enggak tahu enaknya di mana. Nah, ya kan? Kok kamu ketawa emangnya kamu ngerti? Harus tidak ngerti yang itu. Kalau ngerti mengkhawatirkan. Jadi naturalisme, segala yang ikut ritmenya alam, itulah yang benar. Kalau dalam agama disebut sunnatullah. Jadi aliran yang andalannya sunnatullah. Secara teologis terus kadang-kadang diekstrimkan jadi yang namanya takdir. Dan orang yang percaya takdir kan fatalistik. Naturalisme juga begitu. Coraknya agak fatalistik.
Percaya saja sama hukum alam, percaya saja sama yang alami, itu pasti yang lebih baik dan lebih benar. Kalau sudah tidak alami, sudah dipoles, sudah pakai make up, nah itu sudah tidak asli lagi, tidak sejati lagi. Ya, berarti sudah pakai topeng, sudah pakai yang palsu-palsu, sudah pencitraan. Tidak boleh pencitraan, biar natural. Nah, itu aliran namanya naturalisme. Ya tidak salah juga, cuma apa ya sih alam itu harus semuanya serba natural. Apa ya bagi kamu yang punya jargon hidup ini yang penting mengalir saja, berarti kamu kelompok naturalistik. Ikut aja apa maunya alam, apa maunya sekelilingmu. Kalau sekelilingmu ke utara ya kamu ke utara, kalau ke selatan ya ke selatan. Moralitas juga begitu. Ada kan orang-orang yang punya moralitas naturalistik. Sejak zaman dulu ya yang namanya pelacuran itu sudah ada. Itu sudah fitrah, natural itu di mana-mana ada. Jadi kamu nggak perlu capek-capek memberantas yang gitu-gitu. Nah, natural. Atau yang suka poligami bilang, loh, alami itu laki-laki ingin punya istri banyak itu. Nah, kan gitu. Argumen naturalistik. Kalau ditanya satu-satu pasti cowok-cowok mau gak punya istri lebih dari satu. Hanya urusannya berani apa tidak berani kan gitu aja. Kan terus gitu bilangnya. Itu naturalistik. Apa iya sih semuanya harus diukur kayak gitu? Tinggal nanti kamu bahas sendiri. Semoga nanti naturalisme masuk juga ketika kita ngomong kosmologi. Nah ini materialisme. Saya nggak harus panjang menjelaskan ini. Minggu depan saya ngomong khusus tentang materialisme ini panjang dan lebar. Jangan khawatir. Intinya dari kelompok materialisme, hakikat sejarah, hakikat kehidupan, hakikat alam semesta itu intinya ada dalam materi. Kalau pakai kategori-kategori di atas berarti intinya ada di matter. Kalau ini intinya ada di kayunya. Kalau idealisme bilang intinya ada di tempat untuk naruh barangnya. Kan itu. Jadi materialisme, ya, jadi materi menentukan yang non materi. Yang fisik menentukan yang non fisik. Itu materialisme. Kalau fisik itu kan yang sehingga melahirkan peribahasa mensana in corpore sano. Dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Itu sebenarnya materialistik. Jadi basisnya materi. Emangnya iya kok kalau tubuhmu sehat terus jiwamu sehat? Ya kan? Nggak mesti kan. Orang-orang di pinggir jalan yang gila itu kadang badannya tegap-tegap, gagah perkasa. Ada yang punya jenggot segala, tapi dia stres. Ya kan? Katanya siapa? Ya, kupu-kupu terkadang jiwa yang sehat. Tidak mesti juga. Kalau idealisme kan kebalikannya. Berarti dalam jiwa yang sehat akan dapat tubuh yang sehat. Ya tidak mesti juga. Jiwamu sehat, tapi kamu ya kuru. Jadi, ya tinggal tulang dan mantuk. Jadi enggak menjelaskan realitas yang kompleks dengan narasi yang tunggal. Itu yang jadi masalah. Materialisme dan idealisme. Idealisme kalau waktunya nyampe